BEM UI ultimatum Jokowi dan DPR, ancam bikin demo yang lebih besar dari 2019 jika tuntutan tak dipenuhi. Dan perlu diingat bahwa hari ini kita masih mengacu pada draft RKUHP 2019. Kita perlu ingat kawan-kawan semua dan rekan-rekan media serta masyarakat Indonesia bahwa 2019 adalah tahun di mana gelombang mahasiswa bergerak lebih besar dari tahun 98. Bahwa di tahun 2019 adalah peringatan keras bagi pemerintah untuk peduli terhadap suara-suara dari mahasiswa. Yang jelas rakyat sudah marah. Kita sudah mengirim surat desakan kepada Presiden dan DPR melalui Kemensetnek untuk segera membuka draft RKUHP beberapa hari lalu. Dan pada waktu itu pun kita memberikan waktu 3-4 hari untuk segera membuka draft. Tapi sampai hari ini tidak dapat respon. Gitu. Begitupun kami sudah meluangkan berbagai suara-suara kami lewat media sosial, lewat berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia juga tidak mendapat respon. Baik keterbukaan draftnya maupun pasal-pasal bermasalah itu dihapus. Sehingga kami rasa aksi lanjutan ini ada bentuk kemarahan yang luar biasa dari tidak hanya mahasiswa, tapi berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan jika dalam 7x24 jam tidak diberikan tanggapan apapun dari Presiden, dari istana maupun DPR. Saya sebagai mahasiswa UI, meskipun saya memakai alma mater jaket kuning saya kembali memutuskan bahwa saya akan melepas jaket kuning ini. Saya akan melepas karena saya berdiri bersama rakyat. Saya berdiri bersama rakyat yang ditindas pemerintah sampah, karena mereka adalah tukang-tukang yang suka menipu rakyat, menipu orang-orang yang tertindas, menggusur dimanapun rakyat sedang hidup. Tapi pada intinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, mengajak seluruh kaum masyarakat sipil, masyarakat tani dan buruh serta mahasiswa untuk mari kita bersama-sama tumpah ruah ke jalan untuk kita membuktikan satu kecatatan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah terkait RKUHP ini. Mungkin itu. Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melkisedek Huang, mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai tak transparan serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya. Dalam tuntutannya, pada aksi hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam. Kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Pada September 2019 lalu, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya. Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP. DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu. Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 Mei 2022. Namun BEM UI mempertanyakan draft terbaru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik. BEM UI menyoroti transparansi pemerintah dalam DPR dalam pembahasan RKUHP kali ini. Apalagi pada rapat tanggal 25 Mei itu hanya dibahas 14 isu krusial dalam RKUHP tanpa membuka keseluruhan draft. Padahal merujuk draft terakhir pada September 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah. Artinya ada 10 isu lain yang luput dalam pembahasan. BEM UI secara khusus menyoroti keberadaan dua pasal, yakni pasal 273 RKUHP dan pasal 354 RKUHP yang luput dari pembahasan saat rapat terakhir antara DPR dan pemerintah. Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara. Artinya, pasal tersebut
menyeratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan pasal 354 RKUHP sejatinya dinilai akan menimbulkan permasalahan yang signifikan, mengingat pasal itu bukan merupakan delik aduan. Kekuasaan hukum atau lembaga yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Koordinator Sosial Politik BEM UI, Melkisedek Huang, mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dinilai tak transparan, serta sejumlah pasal bermasalah di dalamnya. Dalam tuntutannya, pada aksi hari ini, BEM UI mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. BEM UI juga menuntut Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. Menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam. Kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Pada September 2019 lalu, barisan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan untuk memprotes hal serupa, yakni pembahasan RKUHP yang dinilai tak transparan dan banyak pasal bermasalah di dalamnya. Aksi demonstrasi yang sempat berujung ricuh saat itu berhasil membuat Presiden Joko Widodo menunda pengesahan RKUHP menjadi undang-undang. Jokowi juga saat itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RKUHP. DPR pun menyepakati penundaan pengesahan RKUHP itu. Belakangan, pembahasan RKUHP kembali dilakukan rapat Komisi 3 DPR RI dengan pemerintah tanggal 25 Mei 2022. Namun BEM UI mempertanyakan draft terbaru RKUHP yang sampai saat ini belum dibuka ke publik. BEM UI menyoroti transparansi pemerintah dalam DPR dalam pembahasan RKUHP kali ini. Apalagi pada rapat tanggal 25 Mei itu hanya dibahas 14 isu krusial dalam RKUHP tanpa membuka keseluruhan draft. Padahal merujuk draft terakhir pada September 2019, terdapat 24 isu krusial yang menjadi catatan kritis RKUHP yang dianggap bermasalah. Artinya, ada 10 isu lain yang luput dalam pembahasan. BEM UI secara khusus menyoroti keberadaan dua pasal, yakni Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP yang luput dari pembahasan saat rapat terakhir antara DPR dan pemerintah. Pasal 273 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi penyelenggara pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara. Artinya, pasal tersebut menyeratkan bahwa masyarakat memerlukan izin dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar terhindar dari ancaman pidana. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang hanya mewajibkan pemberitahuan atas kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, Pasal 354 RKUHP memuat ancaman pidana penjara atau pidana denda bagi setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Selain mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara yang seharusnya dapat dikritik oleh masyarakat, keberadaan pasal 354 RKUHP sejatinya dinilai akan menimbulkan permasalahan yang signifikan, mengingat pasal itu bukan merupakan delik aduan. Kekuasaan hukum atau lembaga yang beredar di ranah elektronik, di mana hal ini dapat mencederai iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia.